Aloha lur, gimana lur? Aman semuanya? Kita akan berkutat lagi dengan film-film Latin ya lur. Kali ini dari negaranya Javier Zanetti atau Lautaro Martinez lur, yaitu Argentina. Sengaja gue nggak nyimbolin Argentina dengan Lionel Messi karena gue fans Inter Milan ya lur. Nah, apa judul filmnya kali ini lur? La Mirada Invisible. Film ini adalah film tahun 2010 ya lur. Dalam bahasa Inggrisnya film ini dikenal pula dengan judul The Invisible Eye lur. Dirilis di Cannes Film Festival Prancis pada 14 Mei 2010, film ini merupakan karya ketiga dari sang sutradara Diego Lerman lur, yang bisa dibilang salah satu karya tersukses beliau karena mampu mendapatkan 5 penghargaan lewat film ini lur. Salah satunya sebagai film terbaik di Havana Film Festival 2010 di Kuba ya lur. Film ini pun merupakan adaptasi dari cerita novel yang berjudul Ciencias Morales karya Martin Kohan. Namun Diego Lerman di film ini membuang beberapa cerita sejarah buram Argentina di filmnya ya lur. So film ini nggak mirip-mirip amat dengan novel tersebut lur. Nah gimana lur, udah siap? Monggo lur, bekicot. Berlatarkan tahun 1982 di kota Buenos Aires terdapat sekolah ternama, sekolahnya anak-anak sultan pada saat itu lur. Para siswanya masuk teratur dengan kerapian yang dijaga, dan setiap pagi saat masuk kelas mereka harus baris berbaris dan dipimpin oleh seorang guru BP yang sangat disiplin lur. Namanya Maria Teresa Carnejo yang diperankan oleh Julieta Zilberbeck. Setiap pagi dia memeriksa satu persatu siswa, mulai rambut, sepatu, hingga pakaian. Intinya sekolah ini sangat disiplin lur. Nah, Ibu Maria ini punya lagi atasan seperti wakil kepala sekolah gitu lur. Ini dia orangnya, nama beliau Biasuto, diperankan oleh Osmar Nunes. Beliau pun selalu menerima laporan kedisiplinan dari Bu Maria setiap hari lur. Kalau ada yang melanggar, babat katanya lur. Dan Pak Biasuto ini ikut mengontrol semuanya meski beliau atasan si Maria itu ya lur. Firmes. No, señorita preceptora. Tal vez prefiera salir de la fila y tomar un descanso en el despacho del prefecto. Pueden ingresar. Dan ini terlihat bagaimana gambaran sekolah ini lur. Nah, itu kepala sekolahnya lur. Di sini beliau melihat isu yang berkembang di mana akan ada demo besar-besaran terhadap pemerintahan. Dia meminta semua menjaga diri. Sekolah ini adalah sekolah yang berlandaskan kedisiplinan dan ilmu pengetahuan, so semua diminta tak ikut-ikutan berdemo ya lur. Pak Kepala Sekolah meminta Maria dan Pak Biasuto mengawasi semuanya. Nah, hari itu si Maria sebagai guru BP mengecek semuanya di kelas lur, baik buku, PR, dan isi tasnya ya lur. Usai semuanya dicek, Maria pun seperti biasa dia kembali ngecek saat semuanya pulang. Nah, salah satu siswa yang bernama Marini diperankan oleh Diego Veghese membuat mata Maria terbelangah dengan kegantengannya ya lur. Maklum semua mereka kan orang kaya lur, pasti bersih-bersih dan kinclong-kinclong ya lur. Nah, Marini inilah yang paling tampan di antara mereka lur. Jantung Maria pun jadi deg-degan berhadapan dengan dia ya lur. Dan inilah keluarga Maria lur. Mereka keluarga kelas menengah ke bawah, dan ini nyokapnya yang mencari uang jadi tukang jahit. Dan di rumah itu hiduplah mereka bertiga, nyokap Maria dan kakak Maria ya lur. Maria dituntut nikah sama nyokap untuk membantu keuangan keluarga, namun Maria belum punya calon sama sekali lur. ¿Cómo está mi chiquita hoy? Mamá, no me digas... Chiquita. ¿Desde qué edad fumas? Desde los 18. A escondidas. ¿Mucho trabajo? Bastante. Esok hari di sekolah si Maria benar-benar seperti si mata elang lur. Pekerjaan sebagai guru BP membuatnya harus benar-benar teliti memperhatikan dan mengawasi semua siswanya ya lur. Dan diam-diam dia juga sering curi-curi pandang dengan si Marini lur. Dia pun terkadang diam-diam mengikutinya dengan alasan pengawasan lur. Oleh alasan tersebutlah dia pun terkadang ke toilet cowok lur untuk melihat apa yang digawe mereka kalau dicurigai lama di WC ya lur. Dan siang itu si Maria dibawa oleh Pak Biasuto menemui kepala sekolah karena beliau mengapresiasi kerja si Maria. Dan Pak Biasuto menekankan ke Maria agar mempertahankan kinerjanya yang dianggap sangat baik lur. Dan Pak Kepala Sekolah meminta Pak Biasuto keluar saat itu ya lur. Dan di sini Pak Kepala Sekolah nampak suka sama Maria lur, namun beliau cemen, nggak berani ngungkapin, so beliau hanya berani memuji Maria doang ya lur. Oleh pujian itulah akhirnya Maria bertekad lebih baik lagi dengan memperketat pengawasannya. Dia menjadi besar kepala ya lur. Saat keluar dari ruangan Pak Kepsek, si Maria salah satu siswanya ngapain di WC. Dia pikir itu Marini, rupanya enggak ya lur.
Hari-hari berlalu, kekaguman si Maria terhadap Marini semakin menjadi-jadi lur. Dia mulai curi-curi kesempatan mendekatinya. Nah, hari itu dia ngawasi mereka ujian, dan Maria mendekat ke Marini. Dia mencium betapa wanginya si pria itu, dan Maria benar-benar semakin terpesona dengan si Marini ya lur. Usai kelas bubar, si Maria bahkan menduduki kursi si Marini lur. Dia masih mencium bau-bau parfumnya si Marini. Emang dah gile dia lur, dibuat oleh si Marini itu ya lur. Dan sorenya Maria nemui Pak Besuto. Dia bilang dia melihat siswa ngudut di WC katanya lur, padahal enggak, dan dia belum dapat bukti, dan dia ingin menyelidiki lebih lanjut apakah benar itu atau tidak katanya lur. Dan sempat Pak Besuto mendukung upaya Maria karena ngudut menyebabkan kanker kata beliau ya lur. ¿Pasa algo? Creo que sí. Te escucho, siéntese. Me parece que hay alumnos que se las ingenian para fumar dentro del colegio. Es el cáncer de la subversión que todavía nos amenaza. Usted sabe, Cornejo, que la subversión es como un cáncer. Usai dari situlah Maria pun pergi ke WC lur. Dia mengecek di mana tempat yang bagus untuk mengintip. Dia pun menemukan salah satu sudut WC yang pas lur di dalam sebuah bilik ya lur. Dia pun gak langsung pulang malam itu. Dia mencoba mencari parfum yang mirip dengan parfum Marini lur. Dia berharap mampu menarik minat Marini dengan parfum yang sama baunya lur. Dan malam itu dia pun mencium parfum itu dan berharap mendapat mimpi indah dengan si Marini lur. Esok harinya mulailah si Maria melancarkan aksinya lur. Dia diam di salah satu bilik WC itu hampir berjam-jam, namun ternyata hari itu tak ada yang masuk lur. Usahanya pun akhirnya sia-sia lur. Nah, saat pulang sekolah kembali lagi Maria mengabsen dengan cara baris berbaris lur. Maria sengaja pura-pura ngukur rambut si Marini, dan Marini cemas banget lur. Namun Maria punya niat lain, ternyata dia ingin nyium parfum si Marini lagi lur. Dan Marini pun aman, cemas banget dia pada waktu itu ya lur. Maria pun mulai mengupdate dirinya lur. Dia bersih-bersih ke dokter kecantikan, dan esok harinya bukan Marini yang terkagum kepadanya, malah si Pak Biasuto lur. Beliau memuji si Maria dengan kata cantik banget hari itu. Pak Biasuto pun mulai mendekati Maria ya lur. Maria meladeni beliau ngobrol karena dia atasannya lur, tapi Maria sama sekali nggak tertarik dengan beliau ya lur. Por acá, cuidado la cabeza. ¿Usted no se siente sola a veces? Sí. Sí, muchas veces. ¿Y su padre? No, preferimos no saber nada de él. Esok harinya Maria kembali ke WC untuk memantau, namun dia kembali tak menemukan ada yang masuk, dan Maria nampaknya tak bisa membuktikan perkataannya kepada Pak Biasuto. Nah, malam itu dia makan dengan Pak Biasuto di luar. Beliau kembali mencoba mendekati si Maria, bahkan Pak Biasuto ingin ngajak dia nikah lur. Sampai beliau memegang tangan si Maria, namun Maria sama sekali tak tertarik dengan beliau. Dia mencoba menolak dengan sopan karena Pak Biasuto itu atasannya. Dan Maria dari hari ke hari semakin rajin merawat dirinya lur, berharap si Marini tertarik dengan dirinya, itu pastinya. Tapi kayaknya dia salah target, Pak Biasuto yang malah tertarik kepadanya ya lur. Nah, suatu hari Maria membuat kesalahan di mana kecurangan dalam ujian tak terpantau sama si Maria, dan Pak Biasuto malah menemukan kecurangan itu. Karena Maria sibuk di WC dan meninggalkan ujian itu ya lur. Beliau pun memarahi si Maria. Maria beralasan sedang ada masalah, dia nggak konsen. Nah, Pak Biasuto pun memberi perhatian agar si Maria curhat dengan dirinya apa masalahnya. Namun Maria nggak mau, karena punya masalah itu hanyalah alasan si Maria doang ya lur. Di sini Pak Biasuto akhirnya memaafkan kesalahan Maria, namun beliau meminta jangan diulang lagi. Dan Maria masih melanjutkan pemantauannya di WC itu lur. Dia nggak kapok-kapok ninggalin tugasnya demi berada di WC ini. Dia pun melihat seseorang masuk, namun Maria slow aja. Nah, ternyata Maria berharap si Marini yang masuk. Dia pun sangat kesal hari itu ya lur. Namun dibalik itu semua Maria tetap profesional. Dia masih melakukan tugasnya. Sore itu dia memeriksa satu persatu tas siswa dan berharap menemukan jarum super di dalam tas mereka agar menjadi bukti. Namun semua sia-sia lagi. Siswanya ternyata disiplin semua. Mereka nggak ada yang mengudut sama sekali seperti kata si Maria. Namun dia tak menemukan tas Marini hari itu lur. Dia pun mencari Marini hingga melihatnya sedang latihan renang, dan dia pun memeriksa tas Marini, dan dia pun menemukan segitiga bermudanya Marini lur. Maria pun mengambil itu dan membawanya pulang. Nah, di rumahnya malam itu Maria mulai menghayati si Marini. Dia pun membayangkan hal-hal yang berbau romantis bersama Marini. Tentu saja semua ini karena segitiganya itu ya lur. Kehidupan Maria mulai sedikit bermasalah di mana sang nyokap malam itu sakit. Nah, karena beliau sudah tua, beliau ingin melihat Maria segera menemukan jodohnya, karena beliau ingin melihat dia nikah sebelum beliau cawe lur. Los cigarrillos. No, es el otoño, siempre lo mismo. Abuela. Sí, claro que sí. ¿Vos qué te crees que soy? ¿Una planta?
¿Estuviste enamorada alguna vez? Esok harinya Maria datang pagi-pagi lur, dan dia pun dari pagi nggak menampakkan diri di depan para guru yang lain karena dia sembunyi di bilik WC yang biasanya dia tempati itu lur. Dari pagi hingga siang hari penantiannya tak sia-sia. Akhirnya lur, dia pun menemukan si Marini masuk siang itu untuk BAK lur, dan melihat pujaan hatinya itulah Maria pun akhirnya senang bukan kepalang, dan dia pun memutuskan pakai jurus 5 jari lur, dan hingga pada akhirnya dia kesampaian juga ya lur. Dunia persilatan pun kacau siang itu, dimana Pak Biasuto mencari-cari si Maria. Beliau pun mencari-cari hingga akhirnya menemukan pintu WC yang terkunci. Pak Biasuto mendobraknya dan pada akhirnya terbuka. Beliau pun terkejut melihat Maria di situ. Kembali lagi Pak Biasuto marah kepadanya ya lur. Beliau bertanya-tanya kenapa di sini. Maria beralasan dia mengawasi siswa yang ngudut. Namun melihat wajah Maria, beliau nggak percaya sama sekali lur. Beliau pun menanyakan apakah dia ingin. Maria masih mempertahankan alasannya bahwa dia hanya mengawasi di sini. Bahkan dia menangis sambil mengibah lur, karena Maria ngotot dengan alasannya. Beliau pun nggak bisa memaksanya untuk jujur lagi ya lur. Nah, Maria benar-benar malu lur, dia sampai nangis-nangis di situ meminta Pak Biasuto untuk percaya dengannya ya lur. Dia pun pergi sambil nangis lur, dan nangisnya itu benar-benar nggak tahan karena malu ya lur. Nah, esok harinya Pak Biasuto kembali mendampingi Maria mengawasi siswa masuk kelas, dan Pak Biasuto tiba-tiba saja melunak. Dia bilang tidak masalah dengan kejadian kemarin. Dia meminta Maria fokus dengan tanggung jawabnya untuk mengawasi siswa. Senanglah hati Maria ya lur, dia pikir semua akan baik-baik saja lur. ¿Y esos ruidos? ¿Pasó algo? Está todo bajo control. No hay nada de qué preocuparse. Hasta luego, señor Biasuto. Hasta luego, María Teresa. Hingga pada akhirnya masuklah tahun kelulusan di mana Marini dan kawan-kawan telah menyelesaikan studinya. Tentu saja mereka tak akan kembali lagi ke sini lur, dan akan memasuki masa libur panjang. Nah, hari itu Pak Biasuto mengajak Maria ke WC. Dia menemukan sesuatu katanya. Dia meminta Maria ikut melihatnya lur, bersamanya pergi berdua. Pergilah mereka berdua akhirnya lur, dan di WC Pak Biasuto meminta Maria masuk ke bilik dan melihat lubang di sana. Ada sebuah lubang yang mengarah ke bawah lur, dan dia meminta si Maria untuk memperhatikan baik-baik lubang itu apakah dia menemukan sesuatu. Namun tidak ada apa-apa lur. Nah, pada saat itulah beliau pun masuk ke dalam bilik itu lur dan mengunci. Otomatis mereka berdua di dalam WC itu ya lur. Pak Biasuto di situ memaksa Maria untuk jujur apa sebenarnya yang dilakukan Maria di sini selama ini. Sementara tidak ada apa-apa di sini seperti yang dilihat oleh si Maria katanya lur. Apakah dia memiliki kelainan dengan para bocil lur, kata beliau. Maria awalnya masih membantah, namun pada akhirnya setelah didesak terus sama Pak Biasuto, dia pun akhirnya kembali menangis lagi lur. Dan mau tak mau Maria pun jujur dan bilang kalau dia kecipriu melihat si Marini lur. Nah, terkejutlah Pak Biasuto lur. Mendengar itulah akhirnya Pak Biasuto yang gak mau kehilangan waktu karena akan libur panjang, memaksa si Maria untuk memepet dengannya lur, dan Maria pun memberontak saat itu. Karena kalah kuat, dia pun akhirnya pasrah dipepet sama Pak Biasuto ya lur. Usai membuat Maria terkewer-kewer, beliau meminta Maria untuk rapi-rapi lur, namun Maria marah dan menepis tangan beliau. Nah, Pak Biasuto dengan kasarnya bilang kalau dia ingin lagi esok hari dan tempatnya masih di sini katanya lur. Semua itu dilakukan Pak Biasuto karena dia memegang rahasia si Maria ya lur. Nah, Maria sadar dirinya akan selalu dibawa ancaman Pak Biasuto karena rahasianya terbongkar sama beliau ya lur. Akhirnya Maria dengan sebuah saja menerkam Pak Biasuto hingga akhirnya beliau pun koit ya lur, alias mate di tangan Maria lur. Maria pun pergi dari sekolah itu dan tak pernah kembali lagi lur. Film ini pun tamat lur. Dalam bahasa Inggrisnya berjudul The Invisible Eye, bisa kita artikan mata yang tak terlihat atau mata yang tersembunyi ya lur. Tentu saja judul itu mengarahkan ke karakter si Maria yang diperankan oleh Julieta Silverberg, di mana dia melakukan pemantauan yang sangat ketat kepada semua siswa dan dia seperti ada di mana-mana sementara siswa tak melihat dirinya ya lur. Itulah makna dari judul film ini lur. Julieta Silverberg melakukan tugasnya dengan baik menurut gue lur. Dengan tatapan matanya kita sudah mengerti dia seorang yang tegas, padahal pada kenyataannya dia adalah orang yang humoris lur, dan rambut yang diikat ke atas menunjukkan sebuah kedewasaan sebagai seorang pendidik ya lur. Itu merupakan sebuah ide yang keren sekali dari sang sutradara Om kita Diego Lerman lur. Ceritanya berliku-liku banget lur. Dalam flow sederhana bisa digambarkan Maria memata-matai siswanya, sementara Biasuto yang diperankan oleh Osmar Nunes mematai-matai si Maria lur. Maria punya tujuan lain ke siswanya, begitu pula dengan Pak Biasuto punya rencana lain ke si Maria. Ceritanya memiliki siklus yang cukup membuat kejutan bagi penonton ya lur.
Secara umum film ini keren banget menurut gue lur, dan gue merekomendasikan kepada kalian semua untuk ditonton lur. Adapun sisi yang menurut gue sangat berperan bagus di film ini adalah sinematografinya lur, itu sangat keren sekali. Alur ceritanya sampai dengan acting para aktornya sangat layak menuai pujian ya lur. Terutama yang paling gue kagumi adalah penampilan dari Julieta Zilberbeck lur, sangat keren sekali di sini lur. Dia tegas dengan karakternya ya lur. Dan film ini pun memberi kita pelajaran bahwasanya selalu ada balasan dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Intinya karma itu ada ya lur. Jangan menyakiti orang lain kalau kita sendiri nggak ingin disakiti lur. Itu saja pesannya ya lur. Oke lur, sampai di sini. So saatnya gue ciao lur.